Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Pace Ebene, selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada hari Minggu ini kita memasuki hari Minggu biasa keempat. Secara manusiawi, setiap orang ingin diterima oleh orang lain. Tetapi yang terjadi dalam kehidupan kita sering mengalami penolakan, walaupun kita bermaksud baik. Biasanya saat kita menghadapi penolakan, kita lalu menjadi kecewa, sakit hati, bahkan timbul rasa ingin untuk membalas dendam. Itulah tanggapan negatif yang seringkali muncul dalam diri kita. Mengapa? Pada dasarnya kita tidak mau ditolak. Kita selalu ingin dihargai dan dihormati. Penolakan merupakan sebuah hal yang sangat memalukan, bahkan menyakitkan. Namun, hal ini dirasakan dan dialami oleh Yesus sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam Injil Lukas yang baru saja kita dengar, diceritakan kisah perjalanan Tuhan Yesus ke tempat asalnya, yaitu Nazaret. Yesus berkeliling untuk memberitakan kabar baik dan mengajarkan banyak orang. Namun, orang-orang sekampungnya menolak Dia. Yesus Kristus juga mengalami penolakan, akan tetapi Yesus tetap bersikap tenang dalam menanggapinya. Jika kita mengalami hal ini, mungkin kita akan merasa kecil hati, merasa kecewa dan sakit hati, dendam atau kehilangan pegangan. Tapi tidak bagi Yesus. Yesus terus melakukan pelayanan dengan semangat yang pantang mundur. Mengapa bisa demikian? Karena Yesus tahu tujuannya untuk turun ke dunia. Dia bukan untuk mencari pengakuan dari manusia serta mencari penghormatan, melainkan Dia untuk menyelesaikan kehendak Bapa yang mengutusnya. Yesus Kristus tetap mengasihi orang-orang yang menolaknya. Topik yang diajarkan Yesus saat itu adalah penggenapan nubuat Nabi Yesaya tentang hamba yang diurapi oleh Allah untuk mewartakan kabar baik dan melaksanakan karya pembebasan dan penyelamatan bagi semua orang. Seperti yang ditandaskan dalam kutipan Lukas. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yesus Kristus sungguh jelas bahwa Dia melakukan kehendak Bapa dan bukan tergantung dari respon manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dengan kita sebagai pengikut Yesus Kristus yang pernah ditolak, baik dalam pekerjaan maupun dalam lingkungan masyarakat? Maukah kita meneladani Yesus dengan mengampuni orang-orang yang telah menolak kita, apapun bentuk penolakannya, dan tetap mengasihi mereka? Kita perlu belajar dari Yesus, bahwa sejauh kita mengucapkan dan melakukan sesuatu sesuai dengan kebaikan dan hal yang benar, maka kita harus siap menghadapi penolakan dari pihak manapun, khususnya bagi mereka yang marah dan memusuhi kita. Penolakan jangan sampai membuat kita patah semangat dan hancur berantakan dalam kegagalan. Justru penolakan itu seharusnya mampu menjadi stimulus atau penyemangat dan pembelajaran bagi kita agar kita bisa tumbuh lebih kuat dalam berjuang mencapai tujuan hidup. Karena pada suatu waktu kegigihan kita akan berbuah dengan pengalaman-pengalaman yang justru membuat kita tumbuh sebagai anak-anak Tuhan yang dewasa, bijaksana dan bermental baja. Kita fokus pada Tuhan bagi hidup kita, dan pengalaman itu kita pakai menjadi titik tolak dan sebagai batu loncatan untuk sebuah kesuksesan. Kita tetap dan selalu bersukacita dalam keadaan apapun, sebab sukacita sejati bukan berasal dari manusia atau keadaan di dunia ini, melainkan berasal dari Tuhan, seperti yang ditandaskan dalam kitab Mazmur. Demikian, ya, karena Dia hati kita bersukacita,
sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Sukacita sejati yang berasal dari Tuhan sesungguhnya jauh berada di atas segala permasalahan, penolakan, dan orang-orang yang mengecewakan kita. Maka dari itu, marilah kita memohon rahmat dari Tuhan, supaya kita dimampukan untuk mengasihi dan mengampuni orang-orang yang menolak kita. Pace Ebene.